kita di kelas cyber, aku akan nanti dipandu oleh Bapak Dr. Haryanto untuk menyampaikan tentang kontrak belajar dan materi-materi yang akan nanti disampaikan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu dan kegiatan ini, maka saya persilakan kepada Bapak Haryanto untuk menyampaikan materi. Bisa bertanya Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu di tatap maya ya, di Sinkronus untuk pertemuan pertama mata kuliah Cyber Culture untuk kelas B4 ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Rekan-rekan sekalian, mungkin perkenalan dulu ya. Jadi saya yang akan mengampu mata kuliah Cyber Culture di B4. Kebetulan saya diamanahi juga di Pustikom ya. Jadi Pustikom itu UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi di Win Cyber. Saya diamanahi di situ juga selain sebagai tutor atau dosen. Jadi nanti sedikit banyak mungkin nanti sampai semester akhir ya. Mungkin sering ketemu dengan saya mungkin. Nah, untuk absensinya tadi saya cek sepertinya sama prodinya belum di setting ya. Saya nggak bisa menyebutkan nama-namanya nih di LMS juga belum di setting sama prodi sehingga saya belum bisa ngisi materi di LMS-nya. Jadi nggak apa-apa, nanti langsung aja untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan di pertemuan kedua LMS-nya sudah bisa terisi semua sampai pembelajaran ke-14. Kebetulan untuk materi itu sudah saya siapkan semua ya sampai pertemuan akhir. Di Google Meet ini nanti sudah ada absensi secara otomatisnya ya. Jadi rekan-rekan kapan loginnya, di jam berapa, kemudian siapa namanya nanti sudah otomatis akan tersimpan di email saya gitu ya. Jadi kalaupun ini saya belum bisa absensi, kalau di portalnya belum di setting sama prodi, nanti insya Allah absensinya sudah masuk semua di email saya gitu. Ada yang perlu diketahui lagi? Cukup ya. Nah, kemarin saya dan teman-teman di Pustikom itu sudah merilis aplikasi CyberGo ya. Ini sudah pada install belum? Ya, sudah Pak, sudah ya. Sudah install CyberGo ya. Ini kebetulan dari 19.000 mahasiswa ini baru baru 3.700 yang yang menginstal seperti itu. Jadi yang belum silakan, karena nanti ada fitur-fitur yang akan terus kita update ya. Fitur-fitur yang akan terus kita update untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa beraktivitas dalam menempuh masa studinya ini secara secara nyaman lah seperti itu. Untuk materinya nanti kenalannya di akhir aja ya. Nanti saya sapa satu-satu dari mananya
di akhir di akhir materi, supaya saya bisa tahu juga nih sebaran wilayahnya di mana. Karena kalau di PJJ ini kan kita harus mempertimbangkan ketika pada saat ada resource ujian gitu ya. Kemarin juga saya sempat agak sedikit kasihan juga kemarin menetapkan ujian di jam 8 untuk mahasiswa PJJ yang dari Jeddah itu, dia baru mau sholat subuh gitu kan, kasihan juga gitu. Jadi kan pertimbangannya di situ. Nanti saya sapa satu-satu sebarannya dari mana. Gitu. Kalau jumlahnya ada berapa jumlahnya totalnya? 39, Pak. 39. Pak, mohon maaf bisa dibesarkan suaranya agak kecil. Matur suwun. Siap. Suaranya terlalu kecil ya. Tes. Sudah aman belum? Halo? Ya Pak, lumayan Pak. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Dek, ambil aja dulu ya sebenarnya. Ambil aja dulu. Baik, untuk materi pertama kita temanya terkait dengan pengantar budaya cyber. Terkait dengan pengantar budaya cyber, di mana nanti materinya saya share juga nanti di grup ya, yang sudah ada. Sementara di grup karena LMS-nya belum di-setting sama Prodi, sehingga saya belum bisa menanamkan materinya di LMS. Nah, seperti biasanya untuk setiap pertemuan nanti ada pretest, kemudian ada materi dan ada post-test, kemudian dilengkapi dengan fitur diskusi, di mana nanti ketuntasan belajarnya atau nanti ditentukan seberapa lengkap ya fitur-fitur yang sudah disediakan gitu ya. Jadi misalkan ada pretest 14 kali, ya berarti 14 kali diselesaikan gitu ya. Dan insya Allah nggak terlalu susah ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa ikuti panduannya di LMS itu secara beruntut. Nah, untuk pembelajaran asinkronus itu ditentukan oleh Prodi sebanyak 4 kali ya, 4 kali. Saya biasanya menempatkannya di pertemuan ke-1, pertemuan ke-7, pertemuan setelah UTS berarti ke pertemuan 9, kemudian pertemuan 15 sebelum UAS. Jadi ada 4 kali sinkronus, nanti sisanya asinkronus. Nah, asinkronus nanti rekan-rekan tidak usah repot-repot lagi menanyakan, Pak ini mau sinkronus apa asinkronus, sudah otomatis di situ. Kalau misalkan di LMS-nya keterangannya asinkronus ya berarti tinggal asinkronus saja, mengerjakan pretest, kemudian diskusi, kemudian mempelajari materi, kemudian post-test itu. Nah, untuk yang asinkronusnya juga sama, kalau misalkan nanti di LMS sudah sudah dimasukkan oleh Prodi, itu nanti fitur pertemuan yang sinkronus itu nanti linknya sudah ada. Jadi rekan-rekan tidak perlu repot-repot membuat linknya untuk saya, untuk kita pertemuan itu nanti semuanya sudah saya buatkan di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan pertama. Jadi di materi cyber culture ini kita akan bukan mempelajari ya. Jadi apa ya? Memahamkan bahwasanya apakah sampai sejauh mana gitu ya literasi pengetahuan kita, literasi digital kita, literasi IT kita dalam menghadapi
dan dalam beraktivitas, berstrategi, mengatur perencanaan di dalam zaman yang budaya cyber ini gitu ya. Jadi dari culture cyber ini. Nah, di dalam budaya cyber ini ya, jadi kita itu dihadapkan oleh beberapa apa namanya, perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, baik itu sistem informasinya, baik itu secara infrastruktur IT-nya, nah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebenarnya ciri-cirinya apa sih? Bahwasanya kita tuh sekarang sudah pada masanya budaya cyber. Yang pertama, banyak sekali kita temui penggunaan simbol-simbol, kemudian bahasa digital ya. Jadi dalam berkomunikasi, baik itu lewat media sosial ataupun media-media lainnya, gitu, media-media elektronik lainnya, itu banyak sekali penggunaan simbol-simbol yang dulu sih kalau ingin menyatakan suatu ungkapan itu dengan kata-kata, sekarang misalkan kita ungkapan bahagia gitu dengan kita mengirimkan emoticon senyum, sedih dengan misalkan menangis gitu, emoticon menangis dan lain-lain dan banyak lagi. Nah contohnya, nah ini apa sih sebenarnya simbol digital itu? Simbol digital itu ya representasi visual yang digunakan untuk mengekspresikan ide, emosi atau konsep dalam lingkungan digital. Contohnya ada emoji, kemudian stiker, meme, atau yang gambar-gambar animasi, icon, ya. Kemudian bahasa digital, jadi bahasa yang berkembang di ruangan digital gitu. Misalkan kalau sekarang itu ada istilah-istilah yang sudah otomatis dipahami gitu, misalnya contohnya OTW, on the way, berarti lagi di jalan gitu ya, apa namanya, dan banyak lagi. Nah ini bahasa yang berkembang di ruang digital ini mencakup singkatan, kemudian akronim, kemudian elemen-elemen nonverbal seperti emoji untuk memperbanyak komunikasi. Nah ini contohnya nih emoji, emoticon ini di dalam budaya cyber yang sekarang kita sedang alami ini banyak sekali digunakan. Ini contohnya meme gitu ya. Meme. Jadi kita nyindir seorang tuh nggak perlu langsung gitu, kita bikin meme misalkan kayak seperti yang gambar ini meme-meme untuk misalkan menyindir ya, atau untuk apa namanya mengkritik gitu, seperti itu. Nah ini dalam bentuk grafik yang apa namanya yang animasinya gitu kan. Nah ini stiker dalam bentuk stiker, simbol digitalnya dalam bentuk stiker gitu. Nah ini biasa kita gunakan. Nah ini juga bahasa ini, dari segi bahasa misalkan LOL, load, jadi apa namanya OTW, dan banyak lagi, ini contoh saja. Nah kemudian apalagi ciri-cirinya, bahwasanya kita tuh sekarang sudah pada area budaya cyber atau cyber culture. Nah, selain tadi banyak penggunaan simbol-simbol, bahasa digital juga terkait dengan interaktivitas. Jadi interaktivitas ini kemampuan teknologi digital untuk memungkinkan komunikasi dua arah dan umpan balik instan antara pengguna dan sistem maupun antara sesama pengguna. Dalam konteks ini interaktivitas melibatkan keterlibatan aktif pengguna dalam membentuk pengalaman digital, seperti contohnya berpartisipasi dalam media-media sosial, kemudian platform-platform Discord ataupun apa namanya grup discussion digital misalkan, dan aplikasi-aplikasi yang berbasis digital lainnya. Nah, salah satu bentuk interaktivitasnya apa saja, misalkan di media sosial, ya, penggunaan media sosial begitu masif, ya. Kemudian komunitas-komunitas online di media sosial, misalkan di sini ada
platform-platform digital misalkan kayak WordPress, kemudian blogging gitu ya, Facebook, Instagram. Ini salah satu bentuk interaktivitas terkait dengan komunitas ya. Kemudian yang berbasis konten nih, misalkan ketika ada informasi-informasi ini juga disediakan, misalkan kita bisa komen, kemudian bisa share, kemudian bisa memberikan tanda like gitu ya. Ini juga salah satu bentuk interaktivitas berupa interaksi berbasis konten. Kalau tadi kan ini terkait dengan komunitas ya. Ini kita juga ada sering sekali mendapati konten-konten yang memang dia menyediakan fasilitas interaksi berbasis konten kayak share, ya gitu, komen, like seperti itu. Nah ini juga salah satu bentuk interaktivitas yang lainnya yang terkait dengan UGC atau User Generated Content ya. Jadi kayak misalkan konten-konten yang di YouTube atau TikToker. Jadi sekarang sudah banyak sekali konten-konten bermunculan di media-media sosial seperti TikTok ini yang langsung gitu loh, interaktif gitu ya. Kemudian juga apalagi ini salah satu bentuk interaktivitasnya juga sekarang sudah ada gamifikasi. Gamifikasi ini seperti misalkan kita beri lencana, kita beri level, kemudian kita ketika kita menemui ada sebuah informasi, ada progress barnya, menyelesaikan sesuatu langkah-langkah di dalam platform digital tuh kemudian ada progress berapa persen kita sudah lakukan gitu ya. Ini salah satu bentuk interaktivitas dalam bentuk gamifikasi. Nah sekarang juga sudah mulai banyak juga ya terkait dengan interaktivitas dengan menggunakan virtual reality atau augmented reality. Nah kebetulan juga di Winsiber juga sudah beberapa mengembangkan terkait dengan media-media ajar yang berbasis virtual reality dan augmented reality. Ini sudah kita mulai kembangkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi bentuk-bentuk interaktivitasnya yaitu interaksi secara real time ya, menggunakan Instagram yang real time di Facebook, misalkan Facebook sedang online di Facebook, sedang online di Instagram atau di YouTube seperti itu, live gitu ya. Nah, itu terkait dengan tadi ciri-ciri budaya cyber yang kedua. Nah, tadi yang pertama banyak sekali penggunaan simbol dan bahasa digital, kemudian terkait dengan interaktivitas komunikasi di dalam media sosial, di dalam media-media berbasis digital itu sangat masif. Yang ketiga, cirinya apalagi adanya globalisasi informasi. Nah, apa sih globalisasi informasi itu? Jadi proses menyebar informasi, ide dan budaya secara masif ya, melintasi batas negara tanpa ada batasan teritorial gitu ya. Kemudian sehingga membuat masyarakat saling terhubung dan memungkinkan berbagi pengetahuan secara cepat dan efisien. Contohnya misalkan memobilisasi informasi terkait dengan aksi demo atau apa, sekarang tuh sudah sangat cepat sekali gitu ya. Makanya kemarin kejadian di Nepal itu ketika media sosial itu diblokir itu, maka timbul kemarahan yang sangat dahsyat dari masyarakat. Kenapa? Sama halnya pemerintah itu membungkam rakyat ketika media sosial itu diblokir gitu ya. Karena memang komunikasi sekarang nggak bisa tidak dilakukan dengan media sosial gitu kan sangat lama sekali. Nah ini menimbulkan kemarahan, akhirnya terjadilah kudeta besar-besaran gitu ya, di aksi sampai ke anarkis seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa lepas dari pertukaran informasi yang cepat, apalagi Gen Z itu kan, Gen Z diibaratkan kan dia lahir ketika dia lahir itu sudah handphone itu sudah hal yang umum gitu ya. Jadi memang boleh dibilang Gen Z itu sejak lahir juga sudah kebutuhannya ya handphone gitu ya, seperti itu. Kebutuhannya media sosial, sehingga kalau ditutup ya memberontak. Makanya yang paling memberontak banget kan di Nepal itu kan Gen Z ya. Nah itu terkait dengan globalisasi informasi. Nah globalisasi informasi ini menyangkut apa saja?
ya yang menyangkut pertama infrastruktur internet dan jaringan komunikasinya, kemudian informasi yang kemudian sangat masif sekali itu tidak lain dan tidak bukan semuanya melalui perangkat internet dan jaringan komunikasi gitu ya. Makanya kalau misalkan kita ada sebuah infrastruktur terkait dengan jaringan terganggu, maka ini akan mempengaruhi lalu lintas informasi secara masif gitu ya. Kemudian globalisasi yang menyusun globalisasi informasinya, dan selain tadi internet dan jaringan juga tanpa kabel lah seperti itu. Jadi teknologi yang bisa memungkinkan manusia itu berkomunikasi via udara lah seperti itu. Kemudian penyusunnya apalagi globalisasi informasi, yaitu media-media sosial gitu ya. Jadi dengan semakin masifnya di suatu negara itu pengguna media sosial, maka globalisasi informasi akan semakin tinggi. Kemudian terkait dengan berita-berita dari seluruh dunia gitu ya, terkait baik itu nanti dalam bentuk video ataupun konten-konten digital lainnya, itu semuanya 4 unsur ini mempengaruhi terkait dengan globalisasi informasi. Nah, kemudian faktor yang keempat terkait dengan fleksibilitas dan adaptasi. Nah, fleksibilitas apa sih? Fleksibilitas itu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri ya. Jadi karena tadi kita sudah masuk ya, ke era di mana 4 penciri tadi sudah banyak kita temui, maka yang harus kita lakukan adalah mempunyai kemampuan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya kita harus lebih adaptif, lebih fleksibel gitu ya. Jadi lebih meningkatkan literasi digital kita gitu ya. Nah, jadi fleksibilitas dan adaptasi ini juga menjadi penciri bahwasanya era sekarang adalah era yang menuntut kita untuk bisa memiliki adaptasi dengan budaya cyber seperti itu. Nah, ini penyesuaian adaptasi terhadap lingkungan yang kemudian yang pertumbuhan teknologi informasinya sangat tinggi, bagaimana kita menyikapinya ini sudah memang menjadi tuntutan ya, seperti itu. Ini mungkin 4 yang menandakan bahwasanya era sekarang adalah era yang memang sudah berlangsung atau sudah terjadi yang namanya budaya cyber. Nah, sekarang tadi kita berbicara penciri, sekarang kita kepada ruang lingkup ya. Kalau disimpulkan atau rinci, itu ruang lingkupnya cyber culture atau budaya cyber ini terdiri dari 5 segmentasi. Yang pertama terkait dengan komunikasi digitalnya. Jadi sudah maraknya komunikasi digital, kemudian masifnya komunikasi digital melalui media sosial, forum online, blog, platform, dan komunikasi yang lainnya. Nah, kemudian segmentasi yang kedua yang bisa dirumuskan dalam ruang lingkup budaya cyber yang sedang berkembang, ini terkait dengan kreativitas dan ekspresi. Nah, jadi sekarang sudah banyak seni-seni digital, misalkan ada konten-konten kreatif yang berbasis AI gitu ya. Kemudian ada musik-musik yang memang didesain dengan teknologi, misalkan kita bisa mengkritik dengan melalui musik tapi dibuat dengan teknologi AI gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah ekonomi digital. Nah, semakin maraknya misalkan e-commerce ya kayak misalkan belanja online. Kemudian ada teknologi cryptocurrency yang semakin sering kita dengar. Kemudian model-model bisnis teknologi yang lainnya kayak misalkan teknologi blockchain gitu ya. Itu salah satunya terkait dengan ruang lingkup budaya cyber dari
segmentasi ekonomi digital. Kemudian segmentasi yang berikutnya adalah terkait dengan etika dan hukum. Nah sekarang kalau dulu orang itu nggak tahu bahwasanya ada aturan-aturan apa saja sih terkait dengan regulasi penggunaan internet. Nah sekarang itu sudah mulai sudah mulai familiar ya, kita harus melek terkait dengan itu, bagaimana ketika kita memutuskan untuk meng-share sebuah informasi, ini kita harus pertimbangkan apakah bisa menyinggung hukum Indonesia gitu ya. Jadi hal yang kecil saja bisa jadi viral gitu, dikit-dikit viral gitu ya. Jadi kita harus memang bijak, itu ruang lingkup dalam segmentasi etika dan hukum. Kemudian segmentasi apa lagi sih ruang lingkup budaya cyber, itu terkait dengan identitas dan komunitas online. Misalkan bagaimana kita dalam berjejaring sosial, kemudian bagaimana etika kita dalam berkomunikasi virtual seperti itu. Nah itu terkait dengan ruang lingkup budaya cyber yang dibagi menjadi ke 5 segmentasi tadi. Salah satunya yang sekarang masif banget kan kalau dari sisi ekonomi digital gitu. Sekarang kita agak sedikit khawatir ya kalau misalkan handphone hilang, kemudian nanti data-data terkait dengan keuangan kita hilang gitu ya. Jadi kalau sekarang kemana-mana tuh bukan selain kita nyiapin uang fisik gitu ya, kita juga biasanya sering sekali menggunakan e-wallet gitu ya, atau platform-platform pembayaran berbasis mobile gitu ya, seperti itu. Jadi bayar kalau dulu pakai uang, cuma bisa pakai uang, sekarang sudah bisa cashless ya. Nah ini perkembangan budaya cyber, ini dari mulai evolusi perubahan, perkembangan, inovasi perangkat-perangkatnya, kemudian sampai kemajuan dari sisi aspek jaringan, infrastrukturnya itu terus bertumbuh, kemudian beralih selain ke tadi infrastruktur yang berbasis jaringan, ini sudah mulai merambah ke arah teknologi mobile. Kemudian sering sekali kita beli handphone baru aja kemarin, kemudian minggu depan sudah ada versi baru gitu ya. Nah itu memang didesain seperti itu gitu ya. Kemudian perkembangan selanjutnya jadi terkait tadi semakin masifnya teknologi mobile yang menyuguhkan beberapa fitur-fitur yang membuat kita kadang terlena gitu ya, membuat kita kadang sampai lupa gitu ya, lebih banyak pegang handphone dibandingkan pegang Quran gitu ya. Nah ini juga sekarang sudah mulai dikembangkan juga teknologi berbasis kecerdasan buatan AI gitu ya. Dan kemudian terkait dengan virtual reality gitu ya. Jadi kita misalkan teman-teman juga nanti kalau misalkan nanti di Cyber ada misalkan fitur virtual reality, nanti bisa merasakan berada di gedung siber itu tanpa harus pergi ke gedung sibernya gitu. Nah ini kemarin juga kita kembangkan di situ seperti itu. Nah, dalam konteks sosial budaya, kalau tadi kita bicara terkait dengan ruang lingkup, ya, berbicara terkait dengan ciri-ciri, gitu ya. Sekarang dalam konteks budaya ini, pengaruh budaya cyber itu khususnya dalam bidang teknologi digital itu berpengaruh kepada apa saja. Nah, ini ada 4 yang saya headline ya terkait dengan komunikasi sekarang udah jelas ya, dalam kita sekarang sudah nggak bisa lepas berkomunikasi dengan media sosial kayak WA gitu ya, kemudian Facebook, Instagram gitu ya.
Kemudian di dunia pendidikan itu sekarang sudah banyak inovasi-inovasi materi-materi digital yang bisa diakses di platform-platform digital yang bisa dinikmati oleh para guru dan para murid gitu ya. Kemudian dalam konteks yang lainnya adalah terkait dengan pekerjaan. Sekarang bagaimana kita bisa menghasilkan passive income itu sekarang sudah banyak ya. Jadi bisnis-bisnis yang berbasis digital gitu ya, misalkan jual beli, kemudian cryptocurrency gitu ya, kemudian dan lain-lainnya. Terlepas itu bagaimana dari aspek hukum agamanya, itu yang jelas sekarang kita dihadapkan oleh segmentasi-segmentasi dalam konteks budaya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia digital itu semakin banyak gitu ya. Kemudian di dalam dunia hiburan sekarang kita sangat mudah sekali ya ketika ingin mendapatkan hiburan, bisa nonton YouTube misalkan, bisa nonton video-video ataupun nonton ya yang bisa menghibur lah kayak musik gitu, seperti itu kita sudah semakin mudah gitu untuk mendapatkannya. Ini dalam konteks budaya kemajuannya dari aspek 4 tadi. Nah, tapi di balik itu juga ada beberapa dampak teknologi digital terhadap struktur sosial. Yang pertama terkait dengan hubungan sosial. Kalau dulu kita pengen bersilaturahmi itu harus datang rumah per rumah, kalau sekarang kita cukup WA saja gitu ya. Tapi ada dampaknya seperti apa? Ya kadang ketika kita bermaksud menyampaikan hal yang baik, kadang terimanya baik. Nah itu dampaknya seperti itu. Jadi hubungan terkait dengan hubungan sosial gitu ya. Karena kita nggak bertatapan langsung gitu, karena kita tidak, bahasa tubuh kita tidak terlihat gitu ya. Ketika kita ikut merasakan kesedihan ataupun kita marah atau apa gitu, itu dengan hanya berkomunikasi sosial kadang tidak tergambarkan gitu ya. Kemudian terjadi ketimpangan digital, artinya ada beberapa pemanfaatan teknologi digital ini misalkan untuk menipu orang gitu kan, kemudian untuk menjatuhkan seseorang, kemudian untuk menghambat bisnis seseorang. Nah, kemarin juga rekan-rekan kerja saya juga sempat mengalami terkait dengan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini. Jadi contohnya misalkan kemarin terjadi dia menerima berita dari WA gitu, kemudian linknya diklik, kemudian semua akses handphonenya disadap gitu ya, sampai ke nomor-nomor mobile banking dan lain-lain. Itu hati-hati juga. Kemarin juga ada sempat terjadi melalui media suara gitu, entah itu pakai teknologi ultrasonik atau apa gitu kan, ketika menerima telepon itu ada salah satu korban ini kemudian langsung terhipnotis, kemudian transfer semua uangnya gitu. Jadi tidak hanya berdampak positif ya kemajuan teknologi digital, tapi juga ada dampak-dampak negatifnya. Kemudian terkait dengan privacy dan keamanan, ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita bisa mengumbar aib diri atau aib orang lain, atau kita tidak, yang tadinya orang pun nggak tahu secara private, ini sekarang bisa tahu gitu ya, bisa disebar di mana-mana gitu ya. Kemudian juga perubahan peran. Nah, contohnya misalkan dulu semua layanan itu dilakukan oleh manusia, sekarang sudah by aplikasi, sekarang sudah by sistem gitu ya, sehingga tidak perlu banyak orang untuk menangani itu semua. Akhirnya apa ya, kadang saya antara teman satu kantor gitu yang tadinya sering bertemu itu, karena memang semua sekarang sistemnya layanannya by sistem, by digital gitu ya. Jadi kadang kita jarang ketemu walaupun satu kantor gitu ya, seperti itu.
Ya. Oke. Itu materi untuk pertemuan apa namanya? Pertemuan pertama ini terkait dengan pengenalan budaya cyber. Nanti saya share materinya di grup juga. Sebenarnya kalau LMS-nya udah siap sih, ada pretest dan post-test ini, cuman karena di jurusan belum disetting ya, jadi kita belum bisa belum bisa memasukkan semuanya. Soalnya kalau materi saya udah siap sampai 16 pertemuan termasuk UTS dan UASnya. Kalau sekarang mau UTS langsung nggak apa-apa. Ya, rekan-rekan sekalian, ini sebelum diskusi dulu ya, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum nanti saya mau sapa satu-satu nih, karena pertama kali ya. Ada yang perlu didiskusikan dulu nggak? Nanti izin tanya Pak. Nah, Monggo Bu Rohimah. Bu Rohimah dulu ya. Ya, terima kasih Pak Kusma. Izin bertanya Pak dosen, Bapak Rianto. Dari pemaparan yang Bapak berikan tadi, saya ada pertanyaan begini Pak. Dengan budaya internet yang sekarang sudah merajalela ya, sudah pergerakannya sangat tinggi, menurut Bapak apakah masyarakat kita ini sudah siap dengan kondisi ini Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Rohimah ya. Jadi dengan teknologi yang semakin berkembang, informasi yang lalu lintasnya sangat cepat sekali gitu ya, bahkan melebihi kereta cepat gitu ya. Ini mau tidak mau memang kita dituntut untuk menyiapkan diri. Nah, terkadang yang menjadikan sebuah ironi bagi saya khususnya terkait dengan kebiasaan masyarakat kita ini yang istilahnya dalam tanda kutip selalu konsumtif ya. Ini juga gitu ya. Jadi contohnya misalkan sekarang produsen negara-negara memproduksi mobile itu kan sekarang sudah punya strategi yang saya rasa sih sudah mulai membahayakan ini, kayak misalkan menyuguhkan teknologi di dalam mobile ini sangat canggih dan murah gitu ya, sehingga kita di Indonesia ini khususnya sehingga membuat semakin konsumtif. Kita hanya memikirkan mengguna tapi tidak memikirkan apa dampak dari penggunaan, apa sih sebenarnya urgensinya kita menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Kita hanya dilenakan dengan itu. Bahkan sudah mulai dilemahkan gitu ya dengan penyuguhan game-game online, kemudian handphone dengan yang harganya murah tapi teknologi fitur-fiturnya lengkap. Sementara ketika kita lihat contohnya misalkan di film-film luar negeri itu, orang-orang yang artis-artis yang terkenal aja handphonenya nggak sebagus kita gitu loh. Handphonenya nggak sebagus kita. Film-film terbaru luar negeri itu artis-artisnya ketika ada acting menggunakan handphone, loh ternyata handphonenya jadul banget gitu kan. Padahal filmnya film terbaru. Artinya boleh dibilang ini sebenarnya Indonesia itu adalah tempat di mana untuk mengembangkan pola bisnis mereka gitu ya. Kemarin saya baru beli Vivo tipe berapa, 1 minggu sudah ada baru versi yang baru gitu, dengan harga yang sama gitu ya, fiturnya lebih canggih. Artinya kita terus dibuat konsumtif seperti itu gitu ya. Nah, jadi dengan adanya perkembangan itu, kita selaku orang yang memang makanya tujuannya dari mata kuliah ini adalah supaya kita tuh punya kesiapan, punya strategi untuk menghadapi
perkembangan teknologi yang secepat apapun mau tidak mau kita harus persiapan. Nah, contoh coba Bapak Ibu bisa bayangkan ya, nanti ketika kita masuk ke era zona ekonomi Asia gitu ya, di mana orang asing itu bebas berinvestasi, orang asing itu bebas mempunyai aset di negeri ini gitu ya. Kebayang kalau misalkan generasi penerus kita selalu disuguhi dengan kenikmatan-kenikmatan bermain game, disuguhkan dengan berangan-angan. Jadi anak-anak kita itu selalu disuguhkan dengan fasilitas-fasilitas yang di mobile itu supaya untuk berangan-angan. Ya, contohnya misalkan ada suatu game, misalkan sebutlah merek Mobile Legend gitu ya. Itu ada fitur-fitur tokoh-tokoh yang misalkan berpakaian-pakaian yang tidak sewajarnya, mengeluarkan jurus-jurus yang tidak masuk dalam akal sehat gitu, bisa mengeluarkan api, bisa membunuh orang gitu. Game-game yang menembak orang itu tanpa ada rasa kasihan gitu. Nah itu kalau saya bisa menangkap ini sebenarnya sebuah strategi penjajahan gaya baru gitu ya. Nah sekarang kita nggak bisa menjajah Indonesia dengan perang gitu ya, tapi dengan merusak generasinya gitu ya, dengan menyuguhkan game-game yang seperti itu. Makanya wajar misalkan ada anak, kemarin ada kasus, ada anak yang berangkat ngaji tiba-tiba digorok gitu ya, karena kesehariannya selalu menyaksikan, selalu disuguhkan dengan fitur-fitur game yang seperti itu gitu kan. Misalkan dia membunuh itu tanpa rasa kasihan, menembak kepala orang itu tanpa pikir-pikir panjang di dalam game itu, tidak ada aturan norma dan lain-lain di dalam game itu, memang sengaja seperti itu. Coba kita perhatikan, kita pergi ke Singapura, kita pergi ke mana gitu, yang dimana dan negara-negara maju, di mana tatanan kehidupan penggunaan media sosial itu diatur juga di dalam negara. Misalkan anak-anak sekolah itu nggak boleh pegang handphone, nggak boleh main ini. Bahkan di beberapa negara tertentu, misalkan YouTube itu misalkan tidak boleh diakses oleh anak. Ya, nah di kita itu semuanya bebas gitu. Makanya karena tidak ada filter dari tatanan regulasi negara, maka kitanya pribadinya yang harus memang mempunyai strategi menata itu gitu ya. Nah, banyak sekali orang tua itu yang memang pengennya nggak repot gitu ya. Wah, saya capek nih kerja, anak saya 3, anak saya 5, kasih aja handphone dari SD ya. Jadi orang tua tuh sekarang bangga kalau bisa membelikan handphone ke anak, itu bangga sekali gitu. Padahal harusnya diperhatikan apa kebutuhan anak itu, sudahkah butuh berkomunikasi, apakah pemanfaatan handphone ini nanti untuk pendukung belajar atau apa, itu perlu harus ditelaah lagi gitu. Saya tidak hampir mayoritas ketika memang saya pergi di tempat-tempat umum gitu ya, misalkan ada keluarga yang bawa anak gitu, orang tua sama anaknya tidak berkomunikasi, semuanya main handphone masing-masing, main game, dan itu bebas seperti itu. Dan bahkan saya pernah mengunjungi satu counter handphone untuk saya menyaksikan percakapan antara petugas di counter tersebut dengan seorang ibu gitu ya. Seorang ibu membawa anak gitu ya, yang ingin menserviskan HP-nya. Ya, petugas counter itu bilang, ini Bu kok pecah lagi, kan udah 4 kali ganti LCD. Nah, ibu itu dengan entengnya bilang, iya ini anak saya, kalau setiap main game kalah tuh dibanting handphonenya. Dan itu terus-terusan difasilitasi oleh orang tua, tindakan anak yang seperti itu. Saya pikir, ya Allah, ini kiamat udah dekat apa gimana, ke orang tua bisa sampai seperti itu ya, mau memfasilitasi anak gitu ya. Padahal sudah jelas itu hal-hal yang tidak wajar gitu. Tapi ada orang tua yang sampai memfasilitasi sampai pada tingkat itu gitu. Ya, mungkin juga ini jadi introspeksi kita bareng gitu ya. Coba kalau misalkan dengan pola kehidupan yang seperti itu, generasi kita terus-terusan seperti itu, kemudian masuklah zona ekonomi Asia, maka bisa jadi anak-anak kita itu menjadi budak-budaknya
orang-orang asing gitu ya. Kita jadi budak di negeri sendiri gitu, sangat tidak bisa jadi gitu. Bukannya tidak mungkin kalau kita mau seperti ini terus gitu ya, terus-terusan dicokokin dengan hal-hal kemudahan-kemudahan. Begitu juga dengan contohnya misalnya regulasi regulasi pendidikan misalkan, kita itu selalu menggampangkan yang namanya kemandirian gitu ya. Kalau dulu zamannya saya lah ngomong, atau zamannya kita dulu ya, itu orang tua itu menanamkan kemandirian kepada anaknya. Kamu mau sekolah negeri harus name-nya besar. Caranya apa? Belajar, berusaha. Kalau sekarang banyak sekali orang tua itu justru memfasilitasi anaknya itu dengan kemudahan-kemudahan. Nggak masuk di negeri lewat prestasi, nyogok. Nggak masuk lewat zonasi, nyogok. Ya, bahkan dimanipulasi. Ya, saya sering sekali itu melihat data-data terutama yang zonasi gitu ya. Misalkan si A si B itu jarak dari sekolahnya 10 meter, padahal 10 meter itu sekolokan, padahal 10 meter tuh tukang bakso, nggak mungkin ada rumah di situ. Dan itu sama segitunya orang tua itu memfasilitasi anaknya untuk dapatkan kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, coba bayangkan, anak seperti apa nanti yang akan dihasilkan? Pendidikan model apa yang akan dihasilkan setelah itu ketika kita memfasilitasi anak itu dengan kemudahan-kemudahan, tanpa dia harus berjuang, dia dapat sekolah favorit. Kalau dulu kan nggak bisa gitu ya. Gitu kan dulu nggak seperti sekarang gitu, dengan banyak kemudahan. Dan orang tua itu bangga merasa bahwasanya anak saya sudah di negeri, apapun caranya. Seperti itu. Nah itu kan secara tidak langsung itu kita memframe generasi penerus kita itu dengan kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan. Jadi wajar nggak nanti ketika generasi penerus ini menjadi pejabat itu korupsi? Wajar nggak kalau nanti memanipulasi ketika menjadi pejabat? Ya wajar, karena pola pendidikan kita seperti itu, dengan memberikan kemudahan-kemudahan ya, tanpa memikirkan kemandirian, berusaha dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin yang perlu didiskusikan. Enggak, Pak Nur Hadi? Baik, terima kasih Pak dosen. Sebelumnya juga atas pemaparan. Jelas nih nggih, ngapunten nih, karena di suatu tempat yang tidak saya antisipasi sebelumnya. Terkait pemaparan yang Pak dosen sampaikan tadi memang adalah benar adanya, bahwa luar biasa dari dunia internet ini, dan sangat wajar juga anak-anak kita saat ini dijejali dengan fasilitas yang sangat mudah dan cenderung memudahkan, apalagi masalah gadget. Dan saya terus terang, anak saya yang usia 8 tahun itu lebih mahir main Roblox daripada saya sendiri, nggak tahu caranya main gitu kan. Anak saya yang masih kelas 1 SD dengan lihainya. Tapi di satu sisi Pak dosen, anak saya lebih mahir, pernah satu kata, ya apa gratis bahasa Inggrisnya? Waduh, ayah nggak tahu itu. Oh, kalau gratis itu bahasa Inggrisnya FREE, bacanya free. Secara tidak langsung anak saya juga mengetahui sesuatu yang sebelum-sebelumnya saya tidak ketahui, Pak dosen. Artinya dari pemaparan yang Pak dosen sampaikan tadi, memang di satu sisi mudorot sangat banyak sekali. Tapi di sisi lain saya merasakan bahwa anak ini juga bisa berkembang dalam tanda kutip tetap dalam sebuah pengawasan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kiat kita sebagai pengajar maupun sebagai orang tua memandang dari fenomena yang ada ini terkait berkembangnya yang sangat luar biasa. Kita harus ngapain ini? Kita harus ngapain? Apa saja tameng-tameng kita? Itu satu. Yang kedua, kejahatan cyber itu kan luar biasa, Pak dosen. Banyak sekali kita juga terlena, apalagi mendapatkan via SMS, apalagi yang muncul dengan bahasa dengan ucapan bahwa selamat Anda memenangkan bla bla bla. Kemudian hanya dengan mengangkat telepon saja
rekening kita terkuras habis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini dari mata kuliah yang Pak dosen ampu ini, kiat-kiat apa nih kira-kira yang harus kita lakukan untuk menjaga agar supaya identitas pribadi kita ini tetap bisa kuat. Itu cukup itu dulu sementara Pak dosen, dan tentunya secara pribadi bagi saya adalah saat ini dengan hal yang luar biasa, internet yang sangat masif, saya tetap mencoba mencari sisi baiknya saja seperti yang telah dirasakan oleh anak saya, walaupun saya sendiri agak kelimpungan. Bisanya cuma main WA, sementara yang lain sudah hebat main Mobile Legend, apalagi Roblox apa-apa nggak tahu saya. Tapi di situ ada juga sisi positif yang saya ambil. Demikian, terima kasih. Ya. Oke Pak, menarik ya. Jadi betul Pak. Jadi selain dampak negatif juga, kita juga kadang merasakan anak itu jadi bisa belajar lebih cepat gitu ya. Jadi saya juga mengalami itu. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya yang pertama terkait dengan pendampingan ya. Jadi pendampingan kita bisa juga memanfaatkan teknologi juga gitu, misalkan dengan fitur-fitur orang tua yang kita koneksikan dengan fitur-fitur mobilenya anak gitu ya. Mungkin kemudian juga terkait dengan membersamai gitu ya, membersamai artinya ketika kita sekarang peserta didik kita itu pada generasi alpha ya, berarti sekarang generasi alpha ya. Nah itu kan sudah tidak bisa lagi tuh dengan kata-kata tidak boleh, jangan, itu kan kalau untuk generasi alpha itu kan sudah berat gitu diterima gitu. Nah tadi selain kita memanfaatkan fitur-fitur teknologi pendampingan yang sudah ada gitu ya, fitur mobile, kemudian ada pendampingan orang tua. Makanya kan kemarin kita CyberGo juga ada fitur orang tua, itu berangkatnya dari keluhan orang tua sebenarnya Pak. Sekelas mahasiswa itu banyak sekali ya di UIN loh Pak, yang notabene-nya mahasiswa di prodi agama tuh Pak. Banyak sekali mahasiswa itu memanipulasi UKT, banyak sekali yang membohongi orang tua gitu ya. Kalau untuk PJJ kan ya tidak lah ya, yang reguler itu sekelas mahasiswa itu Pak. Nah, jadi kita juga lengkapi dengan fitur-fitur mahasiswa. Nah ini untuk menghadapi gen alpha nih, generasi alpha ini kan tidak bisa lagi dengan larangan, tidak bisa dengan ini. Nah kalau saya yang biasa pengalaman saya lakukan, kita ikut membersamai, kemudian kita ikut memahami. Contohnya misalkan ada karakter tertentu di game Roblox atau di game Mobile Legends nih. Sedang main apa deh? Sedang main ini. Apa tuh ininya? Itu pakai apa itu? Tokoh apa namanya? Oh ini pakainya si A. Tuh kok pakaiannya kok kayak gitu ya? Kayaknya nggak cocok deh. Ini mah. Coba ada nggak yang ininya yang lebih sopan gitu. Terus itu itu gamenya apa? Itu perang-perangan. Oh itu perang-perangan. Kalau dulu Rasulullah tuh berperang tuh karena apa sih Bang? Karena apa sih Kak gitu. Nah kita kait-kaitan tuh. Oh kita tuh berperang tuh kalau misalnya agama kita dihina dan itu. Jadi ada sedikit nilai-nilai yang akan kita beri ini kan, akhirnya nanti ketika oh iyalah males main kayak gini, akhirnya beralih gitu ya. Ya sudah kalau gitu ini coba tuh ada fitur ada web yang menyediakan game-game yang kayak misalkan tuh coba ngitung, masukin bolanya. Nah akhirnya diarahkan ke fitur-fitur yang lain gitu ya. Nah ini juga kita sebagai pendidik sebenarnya harus menginisiasi juga nih bagaimana kita membuat media-media ajar digital yang setidaknya peserta didik itu dia ketika terlibat itu dia tidak merasa sedang belajar tapi sedang bermain gitu ya. Contohnya misalkan kita buat
game-game ular tangga lah, ular tangga, di mana ketika dadu itu diguncang, kemudian keluar angka 6, kemudian ada tangga, misalkan ada tangga. Nah, ketika menemui tangga atau menemui ular tuh nanti tersembunyilah pertanyaan, misalkan matematik, misalkan coba cari KPK dari 2 dan 6 gitu ya. Nah, kalau betul dia akan naik gitu. Kalau dia salah dia tetap di situ, dia buat dadu lagi, seperti itu. Jadi kita harus banyak berinovasi. Nah, misalkan tadi ya dengan media-media ajar, kemudian kita menyelami tuh anak tuh main apa sih. Nah, kita juga nggak bisa nutup anak saya nggak bisa main Roblox, saya nggak bisa main Mobile Legends, tapi mungkin ada celah nih, karena kalau Gen Alpha tuh ketika dia mulai mau mendengarkan ketika kita ikut terlibat di situnya. Contoh misalkan dia lagi main apa, mainnya seru ya, apa sih ini ya, kita bertanya, akhirnya kan dia menjelaskan, nantinya menjelaskan tanpa sadar dia secara alamiah dia menjelaskan, ini lagi main ini loh, ini apa sih, game apa nih, nyari-nyari harta karun, seru ya nyari-nyari harta karun. Nah, kita harus setidaknya tahu. Nah, sehingga batasan-batasan nanti dari kita mengalami langsung apa yang dialami anak tuh, ya setidaknya kita bisa memfilter nantinya. Kayak tadi ada tokoh-tokoh, kemudian ini konsepnya kok ini ngebunuh orang sih, emang dia menghina agamanya dia? Enggak sih, udah tahu, berarti ya jangan dibunuh dong kalau kayak gitu. gitu. Nah gitu Pak. Nah kemudian apa tadi yang kedua terkait dengan apa? Ya, menjaga dari Pak, data pribadi ini. Ya. Nah, nanti sebenarnya di materi selanjutnya ada terkait dengan pengamanan data pribadi ataupun bijaksana dalam menghadapi perkembangan IT. Nah, jadi yang perlu kita pahami yang sekarang untuk saat ini adalah yang pertama terkait ketika kita bertindak mungkin harus sebenarnya berdasarkan base-nya adalah kebutuhan ya. Contohnya misalkan ketika kita sedang dihadapkan oleh informasi-informasi yang memang kita tidak dalam bidangnya, misalkan contoh ya sudah ketika kita bermedia sosial ya sudah kita harus mempunyai self defense di dalam diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan saya enggak? Ada kaitannya dengan keilmuan saya enggak? Kalau tidak ada kaitannya ya kita harus punya self defense sendiri gitu ya. Kemudian terkait dengan antisipasi terkait dengan resource digital yang memang secara pengetahuan kita tidak ada di situ. Nah, ini kita memang perlu menyikapinya dengan terus sering membuka informasi-informasi. Contohnya misalkan kayak tadi itu teman saya tuh yang notabene-nya tertipu itu sebenarnya salah satunya adalah orang IT gitu, orang IT, tapi dia tidak punya self defense yang keilmuan yang yang diterapkan gitu ya. Contohnya misalkan tadi ada orang tidak dikenal masuk, nomornya tidak di save oleh kita, kemudian linknya kita buka, akhirnya aksesnya ke ini kan. Nah ini salah satu kalau untuk mengatasi itu, semua orang yang pernah menghubungi itu tidak ada di list dokumen di database handphone saya, nomornya itu tidak kemudian saya angkat. Jadi walaupun sebenarnya itu orang dekat, tapi saya belum save, itu tidak angkat sampai dia ini mengirim pesan yang bisa dilihat atasnya. Kalau dia udah nyebut Assalamualaikum Mas Yanto, tolong, nah itu berarti orang kenal. Nah, kalau misalnya dia nelpon nggak dikenal, itu saya nggak pernah angkat sampai dia kirim ini. Nah kalau misalkan kalau WA kan tanpa dibaca juga kita bisa tahu ya yang berapa baris, 2 baris. Nah kalau misalkan dia juga tolong ini tanpa menyebutkan ini, nah berarti ini saya tidak akan baca ini.
Saya langsung ini kan atau saya bukanya pakainya ini WhatsApp web, jadi nggak langsung di handphone. Nah, sehingga kalau WhatsApp web kan berarti ini kita hapus dulu ininya di browser pakai browser gitu ya. Jadi sehingga tidak ada akun-akun di mobile itu yang bisa di ini gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah gini, ketika kita berhasil membuka, dia berhasil mendapatkan si korban itu mengklik link, itu sebenarnya itu adalah ada script yang bisa dia langsung mengakses nomor kontak. Nah, sehingga gini, contohnya di nomornya Pak Nur Hadi itu ada Pak Rianto apa gitu. Nah, ketika disadap itu Pak Nur Hadi sudah bisa ngelihat kontaknya Pak Nur Hadi. Nah, kemudian Pak Nur Hadi nomornya sudah bisa dikendalikan. Itu saya dengan gampang sekali, Assalamualaikum Pak Rianto, tolong transfer saya nih, karena saya lagi mobile bankingnya lagi error, nanti saya ganti. Nah, kalau udah nyebutin nama, otomatis kan percaya tuh. Padahal dia lihatnya dari namanya gitu, Pak Rianto gitu. Dan ini juga sering banget saya temui sangat sudah mulai banyak lah yang seperti itu. Sehingga orang tuh percaya kan, akhirnya pada transfer. Loh, kemarin saya transfer ini, kira itu ibu beneran. Bukan Pak, itu nomor saya lagi disadap. Oh ya sudah, soalnya dia nyebutin nama saya gitu, sampai lengkap misalkan, sampai gelar-gelarnya disebutin. Wah itu ya. Jadi memang untuk saat ini kita memang perlu punya self defensing. Self defensing itu artinya kehati-hatian gitu. Makanya kalau untuk segala sesuatu tindakan yang ini nanti akan berhubungan dengan interaksi sosial di media atau berhubungan dengan terkait dengan jaringan internet gitu ya, kita harus basic kebutuhan. Ini bidang saya bukan sih, apa dampaknya, apa keuntungan saya kalau misalnya saya nyebar informasi itu? Nggak ada untungannya. Lagian juga saya bidang agama, ngapain ngurusin politik yang saya tidak paham gitu ya. Jadi untuk antisipasinya seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Siap. Saya mau nyampain dulu ya. Saya mau nyampain dulu nih dari ini. Mas Abai Bayu dari mana? Mas Abai Bayu dari mana? Ada Mas Abai? Oke, lewat dulu. Mas Ahmad Taher. Mas Ahmad Taher dari mana, Ahmad Taher? Hadir Pak. Dari mana Mas? Saya dari Madura. Wah, dari Madura. Gimana Pak? Sumenep. Ya. Mas Abdal Jikri. Mas Abdal Jikri dari mana? Mas Alfiadi. Ya Pak, sebentar. Ya Pak. Dari mana? Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat Pak. Oh, dari Padang. Ya Pak. Oke. Mas Ali Ramdan. Dari Madura, Padang ya. Mas Ali Ramdan dari mana? Mbak Aminah dari mana? Hadir Bapak, saya dari Aceh Pak. Wah, dari Aceh, paling ujung barat. Mantap, Ya, semangat. Pak. Gimana Bapak? Ya, mantap Bu, semangat Bu. Ya Pak. Mbak Airin Nafisah. Airin Nafisah dari mana? Dari Tasik Bapak. Oh, dari Tasik. Ya. Mbak Aufarul Mawahib. Aufarul Mawahib dari mana?
Bawa bapak itu Pak, bapak-bapak itu. Oh, Hadir. bapak-bapak. Dari mana Mas? Makanya on cam. Timur, Pak. Waduh, iya betul. Kalau on cam ganteng kelihatan tuh kan. Dari mana Mas? Dari Tuban, Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur, Tuban ya. Mbak Cindy Andriani. Mbak Cindy Andriani dari mana? Hadir dari mana, Mbak? Purworejo. Purworejo. Mbak Emiatun. Hadir Bapak. Dari mana Mbak? Jawa Timur. Dari mana? Jawa Timur. Ya. Tuban ya? Lamongan Pak. Oh, Lamongan. Ya, Iha Solihah. Hadir Bapak. Dari mana? Dari Banten, Kecamatan Sajra Pak. Banten. Mbak Latifah Karangpoh. Apa Pak? Hadir. Mbak Latifah dari mana Mbak Latifah? Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur. M. Asrif Milatal. Hadir, Pak. Dari mana Mas? Dari Cilacap, Pak, Jawa Tengah. Cilacap. Ma'arif Amin. Ma'arif Amin dari mana? Hadir Pak. Dari mana Mas? Dari Ciamis. Ciamis. Sunda. Mas Ruri. Siap. Mas Ruri dari mana Mas Ruri? Ya Pak, siap Pak, siap. Dari mana? Dari Demak, Jawa Tengah, Bapak. Oh, dari Demak. Oke. Muhammad Amin. Ya Pak, saya dari Bogor, Jawa Barat. Bogor ya. Saya lulusan Bogor IPB. Dari kegiatan PKU Pak, TNI Kabupaten Bogor Pak. Siap. Muhammad Suryadi. Hadir Pak. Mana Mas? Dari Lombok, NTB Pak. Wow, mantap. Lombok. Itu di pinggir pantai kayaknya Mas, itu cahaya pantainya. Enggak terlalu pinggir Pak. Oh, Agak tengah di Samping Lombok sirkuit Tengah. Mandalika itu Pak. Nah, itu sudah pas sudah itu. Wah, sebelahnya langsung ya. Ya, besok kalau mau mampir ke Lombok bisa langsung ke rumah. Muhammad Fadli. Dari mana Muhammad Fadli? Di mana Mas? Oh, Riau. Siap. Muhammad Fikri. Dari mana Mas? Lombok. Dari Lombok. Muhammad Nasrullah. Hadir Pak. Dari mana Mas? Dari Jawa Timur, Jombang. Oh, Jombang. Belum ada yang Kalimantan Sulawesi ya. Nawaf Munawaroh. Hadir Pak. Dari Arjawinangun Cirebon. Wong dewek. Nur Fadli. Hadir Pak, dari Kalimantan Barat. Wah, ini Kalimantan. Aceh, Kalimantan. Wah, ini kayaknya lengkap nih kebarannya. Mas Abdul Hadi dari mana? Jambi Bapak. Jambi. Nurul Faidah. Hadir Bapak. Dari mana, Pak? Dari Garut. Dari Garut ya. Ratu Bahiyatu Sania. Hadir Pak. Dari mana, Mbak? Banten. Oke. Riki Adiatma dari mana? Hadir Pak, dari Pandeglang, Banten. Rohidin bin Kasan dari mana? Ya, hadir Pak, dari Brebes Pak. Ya. Oh, Brebes ya. Oke. Rohimanisa.
Siap Bapak, dari Sragen, Jawa Tengah. Siap. Ruroh Saifuddin. Dari Ngawi, Pak, Jawa Timur. Ngawi, siap. Siti Zulaikha Zalwa. Dari itu Pak, dari Pamekasan Madura. Oh, Pamekasan. Ya, siap. Sri Laili. Pak, dari Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, siap. Tasya Fitri Az-Zahra. Hadir Pak, dari Padang, Sumatera Barat. Dari Padang, ada 2 berarti tadi ya. Widi Wahyu. Hadir Pak, dari Cirebon Pak. Cirebon, ini di Cirebon ya? Di Tanggerasan Pak, dekat sama kampus Pak. Oh, dekat kampus ya. Sip. Zahra Aliza. Hadir Pak. Hadir. Dari mana? Dari Indramayu Pak. Indramayu, tetangga ya. Zainal Arifin. Hadir Pak. Dari mana Mas? Bangkalan Pak, Madura. Madura. Yang belum disebut ada? Izin Pak, saya Muhammad Syafiq apa? Izin Pak, Muhammad Syafiq apa? Dari mana Mas? Dari Riau Pak. Oh, dari Riau. Pak Abai Bayu ada nggak nih Abai Bayu nih tadi? Hadir Bapak. Oh, dari mana Mas? Majalengka Pak. Majalengka. Oke, sip. Afdal Oke, lagi Pak. Nanti ada perlu diskusi lagi? Nanti materinya saya kirim di grup ya. Iya Pak, cukup Untuk Bapak, yang cukup. pertemuan pertama karena LMS-nya belum siap, jadi tidak ada pretest post-test. Ya. Nah, untuk penilaian kalau saya tidak terlalu tidak terlalu saklek ya. Yang penting saya tahu terkait dengan kesungguhan untuk bisa mengakses materi, artinya kan berarti ada niatan mau belajar lah. Biasanya saya kalau ngasih nilai minimal A. Maksimalnya Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kecuali kalau ada yang ketuntasan belajarnya agak kurang gitu ya. Contohnya misalkan ada kuisnya tidak dikerjakan gitu ya. Jadi karena memang ini jadi ada biasanya admin gitu seperti itu. Tapi kalau yang nggak masuk sih saya nggak nilai gitu maksudnya. Oke begitu ya Bapak Ibu, nanti siap-siap pertemuan ke depan berarti udah otomatis asinkronus ya. Jadi sinkronusnya di pertemuan 1, 7, 8 kan UAS, 9, 13, ya 1, 7, 9, 13. Ya, selebihnya nanti asinkronus. Gitu. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Nanti Kosmanya dipoto dulu ya, maksudnya yang apa namanya? Ya, izin semuanya on cam. Rekan-rekan yang megang laptop silakan. Pak Wakosma. Saya megang HP soalnya. Silakan dipandu Pak Wakosma. Atau Bu Rohimah. Sekretaris, Bu Rohimah. Bu Rohimah, Bu Rohimah. Siap ya. 1, Siap. 2, 3. 1, 2. Oke. Ampun. Ya, lagi Pak Yunus baru karena terkendala jaringan Pak Yunus baru bergabung Iya, Pak dosen, tadi beliau saya, terkendala. Ya, beliau orang Cirebon. 1, Ayo. 2. Siap, CC. 1, 2. Nah, siap. Ampun, Iya, Pak. terima kasih Pak Rianto, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Kang Yunus, aman, kita amankan. Kang Yunus pulang dari Saya masih di sekolahan Ya sama, ini loh lagi tempat pengajian saya.